Halo, selamat bergabung kembali di tutorial database SQL MariaDB. Nah, di video sesi kali ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana kita membuat database baru dan bagaimana kita membuat user baru. Kita masuk pengantarnya ya, pengantarnya singkat saja. Jadi pada dua video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal server MariaDB di komputer atau laptop kita. Kita juga sudah belajar menginstal IDE-nya, yaitu The Beaver server untuk itu ya, menyimpan data dan mengeksekusi script SQL-nya, sedangkan IDE berguna untuk menulis script program SQL-nya. Nah, di video sesi kali ini kita akan belajar memanfaatkan The Beaver untuk melakukan konfigurasi pada server database MariaDB. Nah, lebih spesifiknya pada sesi kali ini kita akan mencoba membuat database baru dan dari sisi security-nya membuat user baru. Mungkin untuk teknis prakteknya apa dan apa itu pengertiannya lebih mudah dijelaskan pada sesi praktek ya. Jadi mari kita langsung lanjut ke sesi praktek. Kita mulai ya. Ini The Beaver. Kita connect dulu ke server database yang kita install pada video sebelumnya. Di laptop saya localhost 3333. Seperti biasa klik icon ini ya, steker listrik, connect. Oke, centang hijau artinya koneksinya berhasil. Nah, jadi begini terminologinya, istilahnya. Satu ini namanya adalah instance. Jadi satu install MariaDB pada suatu server itu adalah instance. Nah, dari yang saya coba-coba, satu satu server hanya bisa diinstal satu instance. Nah, satu instance itu terbagi menjadi beberapa sub-subnya, ada anakannya. Namanya database kalau dalam MariaDB. Tapi tidak semua memberi nama database ya untuk anakan ini. Untuk merek lain ada yang memberi nama skema. Jadi ada merek Oracle tuh. Kalau Oracle memberi nama anakan ini, subnya ini adalah skema. Jadi setiap kali kita menginstal instance MariaDB pada suatu server atau pada suatu komputer, selalu ada database bawaan namanya test. Nah, ini bisa kita buat juga database lain sesuai yang kita mau. Caranya di sini klik kiri, terus di sini klik kanan, pilih ini create new database. Database namanya apa ya, misalnya saya beri nama kelinci DB. Saya klik saja. Oke. Nah, langsung terbentuk di sini. Ini contoh implementasinya. Kalau misalnya kita punya satu server itu diinstal instance MariaDB, cuma server itu dipakai untuk dalam tanda kutip melayani lebih dari satu aplikasi. Jadi ada aplikasi A berinteraksi dengan database 1, aplikasi B berinteraksi dengan database 2, dan aplikasi C berinteraksi dengan database 3. Makanya dalam skenario tersebut di sini kita akan bikin ini database 1, database 2, database 3. Mereka akan berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu ya, bagaimana membuat database. Kita lanjutkan ya. Jadi database SQL itu ada security-nya. Nah, berarti di sini ada user dan password-nya nih, dan masing-masing user password itu bisa diatur privilege-nya, maksudnya wewenangnya apa saja. By default saat kita pertama kali menginstal instance, sudah ada user bawaan yang passwordnya kita setting waktu menginstal, namanya user root. Waktu kita melakukan koneksi, saya klik kanan edit connection, user yang kita gunakan juga user root.
Ini password yang kita masukkan waktu kita install. Tapi dalam prakteknya usernya bisa lebih dari satu. Kalau misalnya kita tim ada 5 orang ya, kita ingin masing-masing orang diberikan user, bisa. Caranya di sini kita klik kanan, pilih create new user. Nah, di sini kita masukkan namanya ya. Misalnya namanya Black Bunny. Ini karena database-nya terinstall di laptop kita, isi dengan localhost ya. Cuma kalau database-nya diinstal pada server, ini dimasukkan IP, alamat IP dari servernya atau nama servernya nih, host ini. Password kita bikin baru. Serah. Oke, di sebelah kanannya ini kita bisa setting jumlah maksimum query yang bisa dia lakukan. Ini saya bikin seolah-olah unlimited ya, 999 S. Kalau saya buat seperti ini, maksudnya si user maksimal melakukan query dalam sehari sebanyak 999 kali. Nah, apa atau query masih akan dibahas pada video berikutnya ya. Ini juga kalau di setting begini, maksudnya dia maksimal dalam sehari mengupdate data sebanyak 999 kali. Nah, kita pindah ke sini ya. Ini aturan wewenangnya, mana yang diberi, mana yang tidak. Ini ada keterangannya masing-masing nih. Ini kalau diberi dicentang, kalau tidak diberi dibiarkan kosong. Centangnya ya, klik dulu gini. Kita bisa clear all atau check all. Misalnya saya males nih, saya check all deh. Bisa, tapi diatur masing-masing juga bisa. Tapi intinya begitu caranya ya. Nah, tapi ini ya, instance terdiri dari dua database kan, tes dan kelinci DB. Ini bisa disetting di sini nih, skema privileges di masing-masing database. Jadi misalnya si Black Bunny ini di dalam tes dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di dalam kelinci DB dia punya otoritas penuh nih. Ya sama seperti tadi nih, otoritasnya bisa diatur di sini. Centang, centang. Atau ini saya main simple tadi ya, kasih semua check all. Ininya juga kalau mau manual kan di ini kan langsung check all deh. Kalau sudah di save, klik persis. Oke, dah. Sekarang kita tes ya. Ini saya tutup, saya disconnect. Cara disconnectnya begini ya, memutus koneksi yang merah, disconnect. Kita coba koneksi. Tapi tadi kan memakai usernya root, kita pakai usernya Black Bunny. Passwordnya yang dimasukkan tadi ya. Tes connection bisa. Bisa kan berarti jadi user ini bisa melakukan koneksi juga ke server MariaDB dengan usernya bukan user root. Terus klik sudah oke.
terus koneksi. Tapi tadi cuma tes ya. Untuk melakukan benar-benar koneksi harus klik ini, icon steker listrik. Nah, centang hijau berarti koneksinya berhasil. Oke, video ini cukup pendek ya, paling sekian dulu. Jadi scope kita adalah menjelaskan bagaimana kita membuat database. Ini contohnya tadi ya, membuat kelinci DB, lalu membuat user baru. Oh, tadi dia tidak dikasih akses. Ya, dia membuat, serius saya ulangin, membuat database baru dan membuat user baru. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.